Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai materi pertama tentang mata kuliah bahasa pemrograman berbasis web 1 atau server-side programming. Pertemuan pertama yaitu tentang perkenalan. Bukan kenalan tentang dosennya, tapi kenalan tentang yang lain ya. Nanti kita kenalan tentang istilah-istilah sebelum kita masuk ke coding dan lain-lain. Kenalan dengan apanya? Apakah kenalan dengan webnya, website, server, bahasa pemrograman, program? Ya, itu semua nanti kita pelajari. Tapi sebelumnya kita belajar tentang hal yang lebih dasar dulu, yaitu tentang komputernya. Sudah kenal dengan komputer belum? Ada apa di dalamnya komputer ya? Jadi komputer itu kalau dilihat itu ya itu ada monitornya, ada keyboard, ada mouse gitu ya. Ada hardware-nya di situ, ada semacam disk ya untuk baca CD, DVD, Blu-ray itu ya. Ada floppy disk itu juga, kayaknya ada tempatnya floppy disk. Ada input yang lain juga, misalnya USB untuk speaker dan lain-lain. Intinya banyak hal yang bisa kita lihat dari komputer. Tapi yang ada di dalamnya, yang tersimpan di dalam sebuah komputer sehingga komputer itu diperlukan, itu apa? Nanti kita bahas. Sebelumnya ini adalah perangkat-perangkat yang di dalamnya yang mungkin kalau sudah dipasang nggak kelihatan ya. Kalau tadi kan kelihatan ya monitor dan lain-lain. Nah, di dalamnya perangkat-perangkat ini yang penting dari sebuah komputer yaitu data. Jadi ada hard disk, yang sekarang juga ada yang tempat penyimpanan yang lebih cepat, SSD gitu. Atau kalau di mobile, entah itu Android atau yang lain ada SD card. Ya, semuanya itu menyimpan data. Tanpa ini komputer itu ya bisa dipakai sebenarnya. Tetap muncul BIOS-nya gitu ya. Tapi manfaat dari komputernya ini belum bisa digunakan secara maksimal tanpa tempat penyimpanan data. Untuk pengertian komputer sendiri bisa dilihat di buku-buku ya, ini salah satunya. Jadi ada berbagai macam pengertiannya. Kalau dari saya ya komputer itu jadi rangkuman saya sendiri. Komputer itu adalah sebuah perangkat elektronik. Ada komputer yang nggak elektronik ya. Jadi kayak Anda lihat di sini ada Sempoa atau Sipoa itu namanya di situ ya. Itu juga dikategorikan sebagai komputer, alat hitung. Compute itu kan menghitung, per itu adalah objek, berarti objek yang digunakan untuk menghitung. Itu kurang lebih dulu seperti itu, lalu berkembang, maka kita punya komputer yang mungkin evolusinya lebih maju dari yang sebelumnya, tapi evolusinya berbeda dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya hanya mesin untuk menghitung saja, sekarang harus menggunakan listrik, jadi perangkat elektronik komputer itu. Komputer yang sekarang ini adalah perangkat elektronik yang memiliki tujuan banyak, tujuannya tapi kurang lebih digunakan untuk menyimpan data, untuk mengirim data, jadi mengoperasikan hal-hal yang berkaitan dengan data. Nah, data ini juga bisa berhubungan dengan benda-benda lain di luar komputer itu. Jadi komputer ini bisa berhubungan dengan perangkat-perangkat lainnya juga, komputer-komputer lain juga. Jadi misalnya data tentang cuaca. Data tentang cuaca ini didapatkannya dari mana? Ibaratnya ada komputer lain yang mendeteksi sekarang cuacanya bagaimana mungkin dari kondisi cahaya, dari kelembapan dan lain-lain, lalu dikirimkan
data yang sudah didapat tadi dikirimkan ke komputer lain yang bisa kita lihat. Misalnya komputer saya bisa melihat data cuacanya ini. Berarti komputer-komputer ini saling berkomunikasi. Ya, ada juga komputer yang bisa digunakan untuk mengoperasikan sebuah mesin. Misalnya. Saya mau ngeprint, nah printer itu kan juga mesinnya. Ngeprint, berarti saya punya sebuah dokumen yang berbentuk digital, saya mau cetak bentuk fisiknya di atas kertas gitu ya. Nah, berarti saya punya komputer yang berisi data ini, saya kirimkan datanya ke printer. Di printer datanya ditangkap lalu dicetaklah huruf demi huruf, tulisan-tulisan ini karakter demi karakter hingga membentuk sebuah dokumen di atas kertas. Jadi agak panjang sebenarnya karena tujuannya komputer ini memang banyak. Jadi pengertiannya memang agak panjang. Kalau mau disingkat itu tadi, kalau mau disingkat ya adalah perangkat elektronik yang mengoperasikan data. Secara singkatnya seperti itu. Tapi panjang kali lebarnya itu bisa ini, bisa itu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan di ini ya, nggak usah karena kita nggak bisa interaksi dua arah. Secara satu arah ini berupa video, silakan kalau ada pertanyaan langsung dituliskan di komen. Nanti kalau ternyata lihat video menit keberapa ada pertanyaan lagi, diedit komennya ya. Silakan. Kita kenalan dengan data ini. Kok kosong ya? PowerPoint-nya. Enggak kosong. Ternyata yang di tengah-tengah itu adalah gambaran dari data. Jadi ini sebuah gambar sebenarnya. Jadi data itu macam-macam. Ada yang berupa kolom itu ya, yang pertama dari gambar-gambar itu sebelah kiri atas itu adalah berbentuk kolom-kolom. Jadi data yang sudah dimasukkan ke dalam kolom-kolom gitu ya. Itu data. Data itu juga bisa yang berbentuk grafik. Ya, bentuknya bisa berupa gambar. Sekarang ada istilah infografik, yaitu data yang disajikan dengan gambar-gambar yang mudah dicerna, infografik. Diagram-diagram gitu ya. Ada juga gambar. Gambar itu juga berupa data. Lalu video. Jadi data itu banyak ya. Data itu ada banyak macamnya. Tapi yang saya sebutkan tadi itu semuanya adalah data-data elektronik. Sama seperti tadi penjelasan tentang komputer itu, ternyata komputer itu ada tidak harus benda elektronik. Tapi karena kita bahas komputer yang sekarang ini adalah perangkat elektronik, nah data-data yang di dalam komputer ini juga ya data-data yang tersimpan berupa elektronik juga. Jadi kalau kita ngelihat tulisan K ini ya di atas judul dari PowerPoint ini K itu adalah sebuah data itu. Huruf K itu. Dan itu bentuknya elektronik. Kalau Anda zoom gitu atau Anda bisa pakai kaca pembesar itu ternyata terdiri dari piksel-piksel yang ada di monitor itu. Jadi huruf K itu terdiri dari piksel-piksel. Piksel itu kurang lebih lampu-lampu yang menyala yang di layar Anda ini sehingga bisa membentuk sesuatu. Ya, salah satunya huruf K ini. Mungkin itu ya, kapan-kapan mungkin kita bahas lagi tentang pixel, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi di monitor Anda ini ada, tergantung sebenarnya IPS atau OLED atau apa ya, tergantung monitornya. Tapi kurang lebih, mungkin gampangnya pengertiannya adalah, pixel itu adalah lampu yang menyala, bisa warna merah, putih, biru, dan lain-lain, kombinasi antara merah, biru, dan hijau, ada yang pakai kuning juga, ada yang enggak ya. Yang kuning itu biasanya di TV itu ya. Itu untuk menambah warna supaya lebih kinclong atau gimana. Jadi kombinasi warna-warna ini dipadu-padankan warna-warna ini sehingga menghasilkan warna-warna yang semacam coklat atau pink atau ungu atau pokoknya bukan warna-warna dasar tadi. Tadi kan warna-warna dasar tambah kuning ya. Soalnya kuning itu nggak tahu tambahannya, nggak tahu
teknologinya seperti apa, itu kenapa kok ditambahi warna kuning. Itu alasannya dari pabrik TV-nya. Tapi kalau dari penjelasannya itu tadi, bahwa pixel itu adalah semacam lampu yang menyala di balik layar Anda yang kecil-kecil itu, sehingga kelihatan bentuk-bentuk yang ditampilkan. Jadi hanya sebuah titik, lampunya itu adalah sebuah titik. Titik-titik ini nanti digabung, misalnya K ini ternyata terdiri dari banyak titik, sebelah ini menyala gitu ya, warna putih, terus pinggirannya itu warna biru gitu ya. Nah itu semua ditata oleh mesin gitu. Jadi ada sebuah data yang ditampilkan. Jadi di dalam komputer, apakah yang dicatat di dalam hard disk, yang dicatat di dalam SD card tadi ya, SSD atau USB itu, apakah huruf K-nya? Bukan, yang dicatat itu berupa data. Kapan-kapan kita belajar itu. Intinya yang dicatat oleh komputer itu beda dengan yang ditampilkan. Kalau yang ditampilkan itu seperti itu, tapi yang dicatat di dalam hard disk itu beda lagi. Bukan huruf K-nya, bukan ABC, tapi sebuah kode-kode. Kapan-kapan kita belajar tentang itu. Jadi data digital itu yang seperti itu. Tapi data yang nggak digital itu tetap yang data ya. Misalnya kayak tadi data yang sudah di print di atas kertas itu tetap data. Lalu ada nanti kita bahas. Loh, kok udah ada? Ini kelewatan ya. Harusnya ada pengertian tentang data. Jadi silakan dilihat di buku-buku ya. Pengertian data itu apa? Tapi dari saya tadi ya, data saya bagi jadi dua, data yang bukan elektronik gitu dan data yang elektronik. Kalau data bukan elektronik itu yang mana? Semua hal yang bisa dicerna oleh otak itu sebenarnya adalah data. Jadi Anda melihat sebuah warna, itu adalah data. Anda melihat tulisan, kalimat, huruf, hanya sepenggal dari sebuah keseluruhan tulisan, itu sudah termasuk data. Jadi contohnya begini, Anda melihat ke arah mana gitu, terus melihat ada warna merah. Oh, warna merah itu data. Terus Anda simak lebih dalam lagi. Oh, yang warna merah ini adalah baju. Berarti ini adalah baju warna merah. Berarti baju warna merah itu adalah sebuah data. Baju warna merah ini setelah Anda lihat lagi, ternyata mereknya baju keren gitu misalnya. Nah, berarti ada baju warna merah, mereknya baju keren. Itu adalah sebuah data. Misalnya ternyata Anda lihat lagi, ternyata ada harganya. Lalu ada diskonnya. Yang jual tokonya apa. Nah, itu adalah sebuah data. Jadi sebenarnya data itu kalau terlepas dari bentuk fisik maupun bentuk elektroniknya, data itu adalah sepenggal dari informasi. Kayak tadi, merahnya, diskonnya, harganya, bentuk barangnya, baju ternyata, nama tokonya dan lain itu adalah data. Sepenggal dari informasi. Informasi itu apa? Informasi adalah kumpulan data yang ditata, yang diolah sehingga bisa disajikan atau bisa dicerna, ada maknanya gitu ya. Contoh kalau merah gitu saja, maka orang bingung ini yang merah apa, ya cuma tahu warna merah gitu. Tapi kalau diubah menjadi informasi bahwa baju merah yang dijual di toko A bermerekkan baju keren misalnya, harganya sekian, tapi karena didiskon harganya jadi sekian. Nah, itu adalah sebuah informasi yang lengkap, kurang lebih seperti itu. Datanya itu sendiri adalah sepenggal dari informasi. Maaf, PPT-nya ada yang kurang. Pengertian datanya belum. Nah, data itu berpindah ya. Ada perpindahan dari data. Jadi data itu tidak di satu tempat saja, tapi pindah-pindah. Misalnya dari komputer satu ke komputer lain. Pindahnya bagaimana? Nah, ini tadi hard disk, SSD itu dipakai ya di dalam komputer.
itu bisa dilepas dipasang ke komputer lain kan bisa. Berarti datanya pindah dari satu komputer ke komputer lain gitu. SSD apa namanya, SD card, USB, CD ini juga bisa digunakan untuk memindahkan data. Tapi memindahkan data secara di copy lalu dimasukkan ke dalam perangkatnya dibawa kemana-mana hingga di suatu tempat ditancapkan ke komputer lain, dari situ baru diambil datanya sehingga bisa dibaca oleh komputer itu adalah perpindahan data yang seperti itu. Tapi ini ada perpindahan data yang lain lagi. Contohnya yang ada di kiri itu ada gambar motherboard gitu ya, motherboard yang sudah ada isi-isinya. Jadi di situ sudah ada prosesornya, sudah ada graphics card-nya, sudah ada memorinya, gitu ya. Nah ini komputer ini sebenarnya di dalamnya juga ada perpindahan data. Dari komputer ini kita punya, ini mungkin nggak ada gambar ini ya, harddisknya ya, makanya saya gambar di kanan ya. Harddisknya ada di depannya CPU biasanya, makanya nggak kelihatan di situ, ketutupan. Ada bracketnya itu. Nah, harddisknya itu biasanya ada data di situ tersimpan di dalamnya, tapi data itu nggak bisa langsung moro-moro ditampilkan ketika ada orang yang membutuhkan. Hujan, semoga nggak diganggu suaranya ya. Kita pause. Kita lanjutkan. Kalau tadi sudah jelaskan, mungkin kita ulang sedikit. Jadi yang ada di dalam komputer sendiri itu data itu berpindah-pindah ya. Mulai dari hard disk, tempat nyimpan data atau data itu berada, itu pindah ke memori dulu. Dari memori baru, ini memori itu yang ada kabel itu gimana? Kelihatan ya monitor saya. Ini ada kabel, ini di bawahnya ada memori itu ya. Di memori ini yang baru dipindahkan ke CPU untuk ditampilkan, misalnya berarti dari prosesor, dari memori ke prosesor, baru ke monitor gitu ya. Atau dari memori ini bisa ke GPU atau graphics processor unit ini, apa namanya ya, VGA apa ya namanya, graphic card, jadi banyak namanya. Itu untuk menampilkan atau diolah dulu untuk melakukan perhitungan-perhitungan kalau mau main game atau gambar-gambar 3 dimensi gitu ya, membuat gambar 3 dimensi itu diolah dulu, dikalkulasi sehingga menampilkan gambar-gambar 3 dimensi. Jadi ada perpindahan data di dalam motherboard kita ini. Nah, ini perpindahan data juga dari komputer ke komputer. Ini tadi kita sudah bahas bahwa kita bisa pindah datanya secara kita yang pindah gitu ya, kita angkat datanya, kita masukkan kemana gitu ya, kita bawa datanya kemana-mana, itu kita bawa secara manual, lalu kita tancapkan ke komputer lain. Itu bisa pakai cara seperti itu, atau kita bisa pakai kabel ya. Kalau pakai kabel juga bisa memindahkan data itu, atau kita bisa pakai WiFi. Ya, cuma dari cara ketiga ini, 3 cara ini, baik dipindah secara manual atau dipindah menggunakan kabel maupun tanpa kabel atau nirkabel itu ya, itu semuanya hanya dari komputer 1 ke komputer 2, jadi hanya melibatkan 2 komputer. Jadi ya, kalau mau pindah lagi ya berarti flash disknya dicabut, dipindah lagi ke komputer lain, atau kabelnya dicabut, ditancapkan ke komputer lain, gitu ya. Kalau WiFi ini bisa lebih dari 2 komputer saling terhubung ya. Kalau pakai WiFi, soalnya WiFi-nya yang memang
merupakan perangkat yang bisa mengontrol sebuah jaringan. Nah, ini namanya jaringan. Jadi WiFi itu sebuah access point gitu ya, sebuah router sebenarnya. Jadi ada mesin yang digunakan untuk mengatur jaringan. Jadi di dalam jaringan ini ketika misalnya komputer 1 memindahkan datanya ke komputer 2, lalu ada komputer 3 ini mau mengirimkan data ke komputer 4, maka oleh router ini atau oleh perangkat ini, entah ada WiFi-nya atau tidak, perangkat ini yang ngatur. Sekarang ini siapa dulu yang dikirim datanya. Kalau sudah selesai gantian siapa yang dikirim. Jadi kayak semacam membuat antrian gitu ya. Jadi datanya nggak moro-moro dikirimkan ke semua tempat gitu. Ya enggak. Tetap ada antriannya. Data ini dikirim kemana, data ini dikirim kemana. Gitu. Jadi memanage atau mengatur sebuah perpindahan data jaringan itu. Jadi jaringan itu memungkinkan lebih dari 2. Kalau sebelumnya tadi cuma ada 2 ya. Ini sekarang ada lebih dari 2, ini bisa diatasi dengan satu perangkat, dan perangkat ini bisa 30, bisa 50, ada yang bisa 100, macam-macam, tergantung dari jenis perangkatnya, tergantung dari harganya juga ya perangkatnya. Jadi kalau mau beli perangkat untuk jaringan tapi untuk orang sekian, nah, harus dilihat dulu speknya ya, harus dilihat dulu apakah memenuhi atau tidak. Takutnya mau dibuat untuk orang 50 tapi ternyata hanya maksimal 30. Nah, ternyata nggak cocok, nggak sesuai, bahaya. Jadi semacam itu ya. Kalau dari WiFi itu meskipun bisa banyak, tetap ada batasnya, ada limitnya. Kalau pakai kabel ya terbatas pada portnya. Di dalam perangkat ini ada lubangnya untuk nyambungkan, ini ada berapa sih gitu. Terbatas oleh itu. Jadi dengan ini data itu bisa dikirimkan. Misalnya ada satu komputer di komputer 1 ini, semuanya mau meminta data itu. Apa yang terjadi? Ya, semuanya bisa langsung mengakses datanya. Tapi secara kita tidak ketahui secara otomatis di belakang layar, di routernya ini, routernya yang mengatur siapa yang duluan, berikutnya siapa, lalu berikutnya siapa lagi. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu adalah perangkat yang untuk mengatur sebuah perpindahan data. Ada yang namanya router, ada yang namanya hub, ada yang namanya ini access point. WiFi itu apa? WiFi itu cuma kelebihannya. Dari perangkat itu bisa ada WiFi-nya, bisa tidak. Kalau ada WiFi-nya bisa perangkat-perangkat terhubung tanpa kabel. Itu cuma itu aja. Jadi tidak ada perangkat khusus WiFi, itu tidak ada. Tapi ada perangkat yang untuk digunakan untuk agar sebuah gelombang dari WiFi-nya bisa lebih jauh. Lah itu ada perangkatnya. Tapi kalau perangkat untuk jaringan ini kurang lebih seperti itu penjelasannya. Ini yang dimaksud jaringan komputer ya, dari buku-buku, silakan dilihat dari buku-buku lain. Ini ada salah satu buku sejumlah komputer ya yang dihubungkan gitu ya. Lalu ada media perantaranya, baik menggunakan kabel maupun tanpa kabel. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita kenalan dengan internet. Internet itu apa? Gitu. Internet ya sama saja dengan jaringan tadi. Kita kembali ke jaringan, maka internet itu ya sama saja dengan jaringan. Jadi kita bisa membuat sebuah perangkat terhubung dengan perangkat lain. Jadi misalnya di belakangnya sini ada perangkat lain gitu, bisa terhubung. Contohnya Anda mengakses google.com, Anda mengakses Unwaha ACID. Nah, Unwaha ACID dan Google itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya itu adalah komputer, sama saja dengan yang kita pegang ini. Walaupun mungkin bentuknya berbeda, tapi kurang lebih ada tempat penyimpanannya, ada prosesornya, dan lain-lain. Berarti kan sudah didefinisikan sebagai komputer juga. Jadi ada tempat penyimpanan data yang bisa diakses oleh orang lain. Nah, kita ngaksesnya bagaimana? Kan nggak mungkin kita datang ke kantornya Google, terus kita tancapkan
tancapin kabel gitu ya. Terus kita tarik kabelnya sampai rumah ya nggak mungkin. Jadi sebenarnya sebuah internet itu adalah sama tadi pengertiannya jaringan, tapi jaringan yang terkoneksi dengan banyak sekali komputer. Jadi kalau gambar awan di sini biasanya untuk menandai sebuah internet. Internet itu digambarkan sebagai awan. Kenapa? Karena kita nggak tahu ada apa di belakangnya. Ada apa di dalam sana gitu. Apakah ada 1.000 komputer, ada 1 juta komputer, ada triliunan komputer, ya kita nggak tahu di dalamnya ada apa. Kita tahunya kita mau melihat isi dari komputer ini gitu kan ya. Kita mau melihat Nuhas ID, kita mau melihat Google gitu. Nah, ternyata di dalam awan itu banyak sekali perangkat-perangkat yang lain gitu ya. Misalnya kita mau akses Google, Google ada di sini. Berarti kita akses, berarti dekat ini ya. Jadi dari sebuah komputer kita terhubung dengan perangkat jaringan, terhubung lagi dengan perangkat lain, sampai ketemu dengan uh, komputernya Google misalnya kayak gitu. Nah, tapi ya tadi di dalam internet itu banyak perangkat dan kita nggak mungkin tahu ada apa aja di sana gitu ya. Semuanya yang terhubung itu kita nggak tahu. Makanya di dalam internet ya tetap ada awan-awan yang lain. Sebenarnya di sini juga harusnya awan ya. Sebenarnya di sini harusnya awan. Kita nggak tahu ada apa di sini yang menghubungkan antara kita dengan Google ini, kita nggak tahu ada apa. Tapi ujuk-ujuk sampai ke komputernya Google untuk minta data ke Google misalnya kayak gitu. Jadi pengertiannya internet kurang lebih adalah jaringan komputer yang menghubungkan dunia ya kayak gitu ya. Jadi kalau kita terhubung dengan awan tadi, kita nggak tahu ada apa di sana, kita bisa mengakses hal-hal lain, komputer-komputer lain yang terkoneksi dengan awan itu tadi kan gitu ya. Kalau jaringan itu kan ini saling terhubung. Kalau kita mau koneksi dengan komputer lain, berarti kita harus connect ke jaringan ini dulu kan gitu. Sama dengan internet, internet itu di dalamnya ada banyak hal. Kalau kita mau terhubung dengan hal-hal yang ada di dalamnya internet tadi, komputer-komputer, perangkat-perangkat, server yang ada di dalamnya internet, kita harus connect dulu ke internet, gitu kan gitu ya. Walaupun kita nggak tahu dalamnya, isinya apa saja, walaupun bisa dicari ya, pakai perangkat-perangkat atau pakai website-website yang untuk mencari-cari alamat-alamat dari web lain gitu. Tapi kurang lebih kita nggak tahu apa yang kita terkoneksi dengan perangkat apa aja di sana. Makanya internet itu berbahaya gitu ya. Ya kita nggak tahu ada apa di dalamnya. Kalau kita asal connect ke internet bisa-bisa kita terkoneksi dengan hal-hal yang buruk gitu. Misalnya kita malah kena virus atau gimana karena dikirimi. Kita minta data ke mana, akhirnya dikirimi data padahal datanya itu adalah sebuah virus. Oke, kurang lebih itu internet. Lalu web itu apa gitu ya. Web itu sebenarnya ya jaring gitu ya. Web itu jaring. Web itu hanya istilah gitu ya. Istilah bahwa bentuknya kurang lebih sebuah jaringan itu kurang lebih seperti jaringnya laba-laba itu semacam web atau jaring nelayan untuk menangkap ikan itu ya. Jadi banyak hal yang saling terkoneksi. Intinya web itu adalah seperti itu. Jaringan web adalah perangkat-perangkat yang saling terkoneksi. Kurang lebih bentuknya seperti itu. Ya, kalau dari kamus, ini dari Merriam-Webster itu ya, yang dikutip oleh Google. Yang pertama itu kan penjelasannya tentang jaring laba-laba. Tapi yang kedua itu adalah sebuah kompleks sistem yang saling terkoneksikan gitu ya. Sistem yang kompleks yang saling terkoneksi. Kurang lebih seperti itu. Website, beda lagi website. Apa itu website? Ya, silakan Anda ini dulu. Kira-kira website itu apa? Nanti kita bahas di belakang. Jadi ini misalnya ada websitenya PDDikti gitu ya. Itu yang gambar di kiri itu ya. Ini halaman utamanya seperti ini. Di dalamnya salah satunya kita bisa menampilkan profil dari sebuah
universitas, di sini Universitas Unwaha ya ditampilkan. Lalu program studinya, ini program studi informatika yang ditampilkan. Jadi di dalam website itu seperti itu kurang lebih. Apa itu websitenya nanti kita bahas. Sekarang dikira-kira dulu. Ini website yang pertama kali dibuat ya. Jadi ya cuma ini halamannya ya. Ada tulisan The World Wide Web atau W3 is a wide area hypermedia information retrieval dan bla 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 gitu ya, panjang gitu ya penjelasan. Jadi ini website yang pertama kali dibuat. Bagaimana menurut Anda? Baguskah ini? Ya namanya juga baru pertama kali dibuat. Tapi dari sini kita bisa lihat bahwa website yang pertama itu nggak dirancang untuk menampilkan gambar. Ya, tidak digunakan untuk menata data dengan baik, hanya untuk menampilkan tulisan beserta ada yang namanya hypertext. Jadi kalau Anda lihat nih, hypertext. Hypertext ini yang menjadi atau dimasukkan ke dalam nama HTML, Hypertext Markup Language. Jadi HTML itu hanya adalah hypertext. Apa itu hypertext? Hypertext itu adalah sebuah link. Jadi ini Anda punya tulisan bla 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 hypermedia. Hypermedia ini nanti bisa diklik. Diklik nanti kita pindah ke halaman lain. Jadi kurang lebih hypertext itu seperti itu. Jadi dari sebuah halaman kita tidak harus pindah ke halaman 2, lalu pindah ke halaman 3. Enggak, kita bisa langsung pindah ke halaman yang kita mau. Misalnya kita mau menampilkan pengertian dari hypermedia, berarti kita klik ini. Langsung kita pindah ke halaman itu tanpa harus melewati halaman-halaman lain di antaranya gitu ya. Contoh Anda mau lihat buku nih, Anda mau belajar tentang pengertian jaringan. Anda buka daftar isinya dulu kan gitu ya. Halaman berapa? Halaman segini. Anda harus buka dulu halamannya. Meskipun Anda mau lompat ke halaman itu nggak bisa moro-moro langsung lompat ke halaman itu. Harus dicari dulu halaman itu. Misalnya halaman 23. Pertama kali buka halaman 10, halaman 11, terus itu 20. Oh, kelewatan sekarang halaman 30. Berarti tengah-tengahnya. Nyari yang gitu lah. Sedangkan kalau hypertext ini kita bisa langsung lompat ke halaman yang kita mau. Jadi memang tujuan atau fungsi utama dari sebuah web itu memudahkan dalam hal itu tadi, melihat-lihat data. Jadi kalau mau melihat data itu gampang, lompat-lompatnya gampang. Itu hypertext. Dan itu nanti setelah tahun berapa itu ya, diadopsi juga ke non web ya, ke dokumen-dokumen yang ada di dalamnya komputer yang lain, misalnya Microsoft Word itu bisa pindah-pindah, ada link-linknya, ada hyperlinknya, istilahnya hyperlink. Jadi gitu web awalnya. Nah, lalu kenapa sih pakai website gitu? Ini rangkuman dari yang tadi sebenarnya. Jadi kalau kita mau melihat data atau informasi itu kalau cuma 2 komputer atau banyak, kalau nggak pakai web itu gimana caranya? Ya kita ngirim data. Datanya berupa apa ya nggak tahu kan gitu ya. Datanya bisa berupa misalnya file Microsoft Word atau bisa berupa tulisan saja gitu ya. Atau bagaimana? Tidak ada formatnya nggak jelas. Bisa saja kita berkomunikasi kita nggak siap formatnya, harus download dulu gitu ya formatnya. Terus baru habis diinstal baru bisa buka dan lain sebagainya. Jadi macam-macam hal itu harus disiapkan. Misalnya gambar apa harus ada sendiri-sendiri. Tapi kalau kita pakai website itu kita cukup menginstal satu hal. Apa itu nanti kita bahas ya. Itu sudah siap untuk mengakses hal-hal yang ada di dalam internet tadi dengan menggunakan website itu. Jadi website itu belum pengertiannya. Terus data. Jadi data itu nggak cuma tadi saya bilang kan, data dikirimkan hanya sepenggal-sepenggal, atau kalau kayak Anda di WA itu kan kalau ngirim data itu kan gitu ya, habis ngomong apa, terus dikirim, terus nulis lagi, dikirim lagi gitu kan, terus sepenggal-sepenggal. Jadi bisa data itu ditampilkan dengan secara lebih dari satu hal gitu, langsung banyak itu.
dan bisa tertata dengan rapi, gampang dilihat, gampang dibaca, gampang dibuka gitu ya. Dan terdapat fitur hyperlink di dalamnya sehingga mudah pindah-pindah halaman dan lain sebagainya itu tadi. Yaitu menggabungkan berbagai macam format sehingga menjadi satu bagian. Jadi kalau sekarang Microsoft Word itu sudah bagus ya, ada gambar-gambarnya, bisa tertata rapi lah sama. Web itu juga gitu. Cuma mungkin kalau di Microsoft Word itu tadi halaman-halamannya itu membuat membingungkan, tapi kalau di web tuh saya rasa lebih mudah ya. Soalnya mau pindah-pindah halaman itu gampang, mau kembali ke halaman mana, kemana itu gampang. Dan kelebihannya dibandingkan Microsoft Word dan misalnya PowerPoint dan lain-lain tuh, kalau mau menampilkan video dan apa-apa itu web itu lebih mudah. Video ada gambar bergerak itu GIF ya, dan lain-lain. Nggak perlu install font atau icon, kalau misalnya Microsoft Word itu harus install dulu ya, kalau kita nggak punya. Kenapa? Karena yang menyediakan itu ya webnya, ikonnya yang menyediakan font yang dipakai apa gitu. Ini pengertiannya, definisi website itu. Jadi website itu adalah sekumpulan dari web page. Jadi ada istilah web page, halaman dari web. Sekumpulan dari halaman web itu adalah website. Contohnya Unwaha CID. Itu ada halaman mukanya kan, sama kayak tadi halamannya siapa tadi? Dikti tadi ya. Ada halaman mukanya. Ternyata di dalamnya ada halaman-halaman lain. Nah, sama. Jadi website itu bisa dibilang semacam buku gitu ya. Kalau mau dianalogikan sebagai buku ya bisa. Jadi sekumpulan dari halaman yang jadi satu gitu, yang saling terkait. Walaupun di dalam buku satu ini ternyata ada link ke buku lainnya lagi gitu ya. Misalnya Anda buka Wikipedia, di sana ada link untuk ke website lain loh. Kan enaknya di dalam website itu kurang lebih seperti itu. Jadi yang disebut website itu ya kumpulan dari halaman-halaman web yang ditata menjadi satu bagian. Nah, untuk bahasa pemrograman dan lain-lain kita bahas di video lanjutan ya. Sementara ini aja untuk masuk ke bahasa pemrograman bisa dilihat, tapi nanti kita bahas lebih lanjut di video lainnya. Sekian dulu video kali ini. Silahkan dituliskan pertanyaan saya lagi di kolom komentar. Semoga kalau nggak repot ya dilihat. Tapi pasti dilihat nanti dalam minggu ini kalau ada yang komentar pasti akan dilihat. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.